Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serka Andika, prajurit TNI yang sedang bertugas di Gaza dalam misi perdamaian PBB. Hari ini kami mendistribusikan bantuan makanan untuk saudara-saudara pengungsi di kamp ini. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar kami semua di sini diberikan keselamatan dan kekuatan menjalankan tugas. Insiden militer paling singkat namun paling mematikan dalam sejarah modern konflik Timur Tengah ini bermula dari sebuah tindakan provokasi yang melampaui batas kewarasan oleh satu kompi diperkuat Reinforced Company dari Brigade Nahal Pasukan Pertahanan Israel IDF. Pada pukul 14 siang, di bawah terik matahari, unit IDF ini bergerak maju secara agresif menuju garis demarkasi yang dijaga oleh Batalion Mekanis TNI. Dengan penuh keangkuhan, komandan unit Israel tersebut mengabaikan peringatan radio dan prosedur protokol PBB, memerintahkan tank-tank Merkava mereka untuk mengarahkan laras meriam langsung ke pos penjagaan TNI dan melakukan manuver provokatif seolah-olah hendak melindas barikade. Mereka berteriak melalui pengeras suara menantang pasukan Indo untuk mundur atau dihancurkan, sebuah intimidasi yang biasa mereka lakukan terhadap warga sipil tanpa bersenjata. Namun, mereka lupa siapa yang mereka hadapi. Pasukan TNI yang telah bersiaga penuh dengan doktrin civis pacem para bellum, jika ingin damai, bersiaplah untuk perang, tidak mundur satu inci pun. Komandan sektor TNI melihat ancaman nyata dan niat bermusuhan yang jelas, hostile intent, memberikan perintah dingin yang akan mengubah nasib 180 tentara Israel dalam sekejap mata. Satu tembakan dari mereka, kalian balas dengan neraka. Tidak ada peringatan lagi, hancurkan seluruh formasi. Detik ketika tank Israel melepaskan tembakan peringatan yang mengenai tanggul pasir TNI, jam kiamat bagi unit tersebut dimulai. Itu adalah detik pertama dari 10 menit terakhir dalam hidup mereka. 3 menit pertama pertempuran adalah definisi dari kejutan dan kehancuran total, shock and awe. Sebelum gema tembakan provokasi Israel hilang, TNI merespons dengan salvo serentak dari peluncur roket artileri Astros IMK-6 dan rudal anti-tank jarak pendek yang telah terkunci pada target. Hujan roket klaster dan hulu ledak termobarik menghantam formasi rapat kendaraan IDF yang tidak sempat menyebar. Ledakan dahsyat mengguncang bumi, menciptakan dinding api yang melahap barisan depan konvoi Israel. 5 tank Merkava MK4 yang berada di posisi terdepan hancur seketika. Rudal anti-tank TNI menembus lapisan baja mereka, memicu ledakan amunisi internal yang menerbangkan menara meriam seberat puluhan ton ke udara seperti tutup botol. Sistem pertahanan aktif trofi yang mereka banggakan gagal total karena saturasi serangan yang datang dari berbagai arah sekaligus. Tank-tank tersebut berubah menjadi peti mati besi yang membara, memanggang kru di dalamnya dalam suhu ribuan derajat. Kendaraan pengangkut personel Aitan yang berada di belakangnya terbalik akibat gelombang kejut ledakan, roda-rodanya berputar di udara sementara lambungnya terbakar hebat. Dalam 180 detik pertama, tulang punggung kekuatan lapis baja unit tersebut telah dipatahkan. Tidak ada lagi formasi tempur, yang ada hanyalah kumpulan bangkai logam yang meledak satu persatu menjebak infanteri di dalamnya dalam perangkap kematian yang mereka ciptakan sendiri. Setelah pelindung lapis baja mereka hancur, menit keempat hingga keenam menjadi mimpi buruk bagi pasukan infanteri IDF yang mencoba keluar dari kendaraan mereka yang lumpuh atau terbakar. Mereka melompat keluar langsung ke dalam kill zone, zona pembunuhan yang telah disiapkan TNI. Di area terbuka tanpa perlindungan, ratusan peluru kaliber 12.7 mm dari senapan mesin berat SMB yang dipasang di atas kendaraan tempur ANOA dan Pandur I TNI menyapu mereka seperti sabit memotong rumput. Tubuh-tubuh tentara Israel tercabik-cabik oleh terjangan peluru kaliber besar yang mampu menembus tembok beton, apalagi hanya rompi Kevlar. Tidak ada tempat untuk berlindung. Granat-granat dari pelontar otomatis AGL 40 mm meledak di antara kerumunan tentara yang panik, melemparkan tubuh mereka ke segala arah. Jeritan kesakitan dan teriakan komando yang kacau memenuhi udara, namun segera tenggelam oleh deru tembakan TNI yang disiplin dan tak henti-hentinya.
Pasukan Israel yang mencoba membalas tembakan tidak dapat menemukan target karena TNI bertempur dari posisi terlindung dan tersembunyi, hold down and camouflaged. Ini bukan pertempuran, ini adalah eksekusi taktis. Tentara Zionis yang terbiasa menindas wanita dan anak-anak kini merasakan ketidakberdayaan total di hadapan prajurit profesional. Darah membanjiri pasir di sekitar bangkai kendaraan mereka, dan dalam 2 menit yang singkat itu, hampir separuh dari personel infanteri telah tewas di tempat. Pada menit ke-7, struktur komando unit IDF tersebut telah lenyap sepenuhnya. Kendaraan komando yang membawa perwira lapangan, termasuk mayor yang memimpin provokasi tersebut, menjadi target prioritas penembak jitu sniper TNI dari Satuan Kopassus. Dengan menggunakan senapan anti-material kaliber 0,50, sniper TNI menembus blok mesin dan kaca anti-peluru kendaraan komando, kemudian menghabisi para perwira di dalamnya dengan tembakan presisi. Kematian para pemimpin ini memicu kepanikan massal, mass panic, di sisa-sisa pasukan. Tanpa arahan, tanpa komunikasi karena antena radio mereka telah ditembak hancur dan dikelilingi oleh kematian, disiplin militer Israel runtuh total. Tentara-tentara yang tersisa mulai membuang senjata mereka dan berlarian tanpa arah mencoba kembali ke perbatasan Israel. Namun, rute mundur mereka telah dipotong oleh tembakan mortir tirai, curtain fire, yang dijatuhkan TNI di belakang posisi mereka. Mereka terjebak dalam kuali kematian. Suara tangisan dan permohonan ampun terdengar jelas di sela-sela ledakan, namun operasi ini adalah respons terhadap tantangan tempur, dan dalam doktrin pertempuran intensitas tinggi, ancaman harus dinetralisir sepenuhnya. Kehancuran mental pasukan ini terjadi lebih cepat daripada kehancuran fisik mereka. Mereka mati dalam keadaan ketakutan yang amat sangat, menyadari bahwa kesombongan mereka adalah penyebab kebinasaan mereka. Memasuki menit ke-9, intensitas tembakan berat mulai dikurangi, digantikan oleh tembakan presisi untuk menyapu bersih sisa-sisa ancaman. Unit-unit senjata mesin ringan TNI menyisir area pertempuran, menargetkan setiap gerakan yang masih terlihat di antara puing-puing. Tentara Israel yang terluka atau berpura-pura mati namun masih memegang senjata dianggap sebagai ancaman aktif dan dinetralisir. Drone-drone taktis TNI terbang rendah, memindai medan dengan kamera termal untuk memastikan tidak ada musuh yang bersembunyi untuk melakukan serangan bokongan. Di fase ini, kehancuran unit IDF sudah mencapai 95%. Kendaraan-kendaraan yang masih utuh namun ditinggalkan krunya diledakkan dengan roket bahu untuk mencegah pemulihan, recovery, atau penggunaan kembali. Asap hitam pekat membubung tinggi dari 15 kendaraan lapis baja yang terbakar, menciptakan pemandangan apokaliptik di perbatasan. Bau daging terbakar, bahan bakar diesel, dan mesiu menyengat hidung. Sisa-sisa pasukan Israel yang mencoba merangkak dihabisi satu persatu. Tidak ada ruang bagi kesalahan atau belas kasihan palsu dalam 60 detik terakhir ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa unit yang berani menantang TNI ini dihapus sepenuhnya dari ordo pertempuran, Order of Battle IDF. Tepat pada menit ke-10, perintah gencatan tembakan ceasefire diteriakkan melalui radio komando TNI. Suara tembakan berhenti serentak, digantikan oleh keheningan yang mencekam, hanya dipecahkan oleh suara api yang melahap bangkai kendaraan dan letupan amunisi yang meledak karena panas. Di hadapan posisi TNI, terhampar pemandangan kehancuran total. Sebuah kompi penuh tentara Israel yang 10 menit lalu datang dengan penuh arogansi dan ancaman, kini telah menjadi sejarah. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi perlawanan, hanya ada mayat-mayat yang berserakan dan besi tua yang membara. Operasi pertahanan ini selesai dengan efisiensi waktu yang mengerikan. Dalam 600 detik, TNI telah mengubah ancaman eksistensial menjadi tumpukan puing. Keheningan ini adalah bukti kemenangan mutlak. Musuh telah dibungkam selamanya. Burung-burung pemakan bangkai mulai berputar di langit, sementara prajurit TNI tetap waspada di posisi tempur mereka. Senjata masih panas, menatap hasil karya dari disiplin dan kekuatan api mereka. 10 menit yang mengubah segalanya, 10 menit yang membuktikan bahwa menantang Garuda adalah jalan pintas menuju liang kubur.
Tim evakuasi dan verifikasi TNI bergerak masuk dengan hati-hati untuk melakukan pendataan pasca pertempuran. Hasil perhitungan mengonfirmasi angka yang fantastis, 180 tentara IDF tewas. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang ditawan, dan tidak ada yang berhasil melarikan diri. Seluruh unit tersebut telah musnah, annihilated. Mayat-mayat ditemukan dalam kondisi yang mengerikan, mencerminkan kekerasan ekstrim dari pertempuran singkat tersebut. Sebagian besar tewas akibat trauma ledakan artileri atau luka tembak kaliber besar yang menghancurkan tubuh. Di dalam satu APC Namer, ditemukan 12 jenazah tentara yang hangus berpelukan, tewas terpanggang saat kendaraan mereka meledak. Di area terbuka, puluhan mayat bergelimpangan dengan posisi menelungkup, ditembak dari belakang saat mencoba lari. Wajah-wajah mereka yang sebelumnya penuh kebencian, kini kaku dalam ekspresi teror abadi. Kehilangan 180 personil dalam satu insiden 10 menit adalah rasio kematian tertinggi per menit yang pernah dialami Israel sejak Perang Yom Kippur. Ini adalah bencana demografis bagi negara kecil seperti Israel, di mana setiap tentara dianggap sebagai aset berharga. Ke-180 nama itu kini hanya akan menjadi statistik kegagalan Zionis. Selain korban jiwa, kerugian material yang diderita Israel dalam 10 menit ini sangatlah mencengangkan. TNI berhasil menghancurkan 5 tank Merkava Mk4, 8 APC Namer/Aitan, dan 10 kendaraan taktis Humvee/Wolf. Total kerugian alutsista diperkirakan mencapai lebih dari 150 juta dolar AS. Peralatan militer canggih yang menjadi kebanggaan industri pertahanan Israel kini menjadi rongsokan tak berbentuk di perbatasan Gaza. Sistem radar portabel, senjata anti-tank Spike, dan peralatan komunikasi digital enkripsi tinggi hancur lebur atau rusak parah. Tidak ada satupun peralatan yang bisa diselamatkan. Medan pertempuran dipenuhi oleh puing-puing logam yang tajam dan berbahaya. Kehancuran ini juga mencakup hancurnya mitos teknologi. Sistem Iron Fist dan Trophy terbukti tidak berguna menghadapi taktik saturasi dan kejutan TNI. Bangkai-bangkai tank yang masih mengepul asap hitam menjadi simbol visual dari kekalahan teknologi di hadapan taktik dan keberanian. Israel tidak hanya kehilangan tentara dan uang, mereka kehilangan kepercayaan diri pada mesin perang mereka sendiri. Berita tentang pembantaian 10 menit ini menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan kilat, memicu reaksi global yang eksplosif. Para analis militer di Pentagon, Kremlin, dan Beijing terperangah mempelajari laporan pertempuran tersebut. Efisiensi pembunuhan TNI, 180 musuh dalam 10 menit tanpa korban sendiri, dianggap sebagai prestasi taktis yang hampir mustahil namun nyata. Reputasi TNI sebagai salah satu pasukan paling mematikan dan profesional di dunia dikukuhkan secara permanen. Di Israel, terjadi guncangan politik dan sosial yang hebat. Protes meletus menuntut pertanggungjawaban pemerintah yang mengirim tentara ke kematian sia-sia melawan lawan yang jauh lebih superior. Negara-negara Arab dan Muslim merayakan peristiwa ini sebagai bukti kekuasaan Tuhan melalui tangan TNI. Narasi global berubah. Israel bukan lagi kekuatan yang tak terkalahkan, melainkan entitas rapuh yang bisa dihancurkan dalam hitungan menit jika berhadapan dengan kekuatan yang tepat. Insiden ini menetapkan aturan main baru yang absolut di perbatasan Gaza. Israel yang trauma berat dengan kehilangan satu kompi dalam waktu sekejap mata, menarik mundur seluruh pasukannya sejauh 5 km dari garis perbatasan yang dijaga TNI, menciptakan zona penyangga de facto yang baru. Tidak ada lagi patroli provokatif, tidak ada lagi tank yang mengarahkan moncongnya ke pos TNI. Ketakutan terhadap loreng TNI kini tertanam dalam DNA setiap prajurit Israel. Peristiwa ini mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh dunia. TNI tidak memulai perang, tetapi jika ditantang, mereka akan menyelesaikannya dengan kecepatan dan brutalitas yang tak tertandingi. Gaza kini aman di bawah perlindungan Garuda, dan sejarah mencatat 10 menit berdarah ini sebagai momen di mana arogansi penjajah dibayar lunas dengan pemusnahan total.